Hello. Aku lagi kita dengerin lagu yuk. Dengerin apa ya? Lagu sedih amat. Kedengeran gak sih guys? Sedih amat. Hello. Kalau aku pakai ini aja sih. Kacamata. Ganti Christmas. Halo. Kangen dong. Makan belum, Ci? Sudah. Apa Ci kangen? Ci nggak kuliah? Enggak. Udah lulus, senggol dong. Kangen banget, kangen juga. Aku sama ngacasnya kali ya. Ini tuh apa sih? Kakak masih kuliah ya, aku masih sekolah. UAS susah please. Semangat. Cilin gak izin showroom kartu kuning. Aku nge-tweet. Nggak baca tweet aku bilang showroom yuk gitu. Emang nggak masuk? Kayak masuk deh tadi. Nggak masuk di X aku katanya. Like gak guys? Aman. Lihat rambut aku udah panjang banget. Dulu sepanjang itu. Kalau setuju, Cici cocok banget pink. Oh iya, aku pakai baju pink. Udah hias pohon belum, Ci? Belum, aku kayaknya tahun ini nggak pasang pohon Natal deh. Biasanya kalau di rumahku tuh tiap tahun pasang pohon Natal. Cuman entah kenapa kayaknya minggu ini tahun ini kayak
semager itu, jadi kayak nggak pasang pohon Natal. Ya udah lah ya. Gatel. Guys, by the way, ini kacamata baru. Ada yang nyadar gak kalau aku pakai kacamata baru? Jadi kalau dulu tuh kacamata aku yang kayak cat eye gitu, ini kayak kotak kacamatanya. Aku ganti kacamata soalnya kacamata yang cat eye kemarin ininya lepas, apa namanya, copot karena kedudukan. Aku nggak tahu kalau misalkan dia tuh ada di sofa terus aku dudukin terus patah deh. Jadi kayak sedih banget soalnya aku suka banget sama kacamata itu, tapi dia patah. Ya udah deh. Tak tahu, iya makanya aku kasih tahu loh. Kamu nggak suka model yang bulat gitu? Udah pakai waktu SMA dulu, aku model kacamataku yang bulat gitu, jadi kayak bosen mau ganti. Udah lumayan lama, kayak dulu ada 2-3 tahun kali pakai, 2 tahun kali ya pakai yang modelan bulat gitu. Jadi aku pikir, makasih Kak Thomas, lean only katanya. Makasih loh Kak Thomas diskonya. Bagusan cat eye. Kotak, ini kotak. Apa ini tidak terlihat seperti kotak? Bagusan cat eye. Iya, aku juga suka yang cat eye. Sumpah ini kenapa ya? Tuh lihat, merah-merah. Gatel gitu, kayak banyak nyamuk. Tapi ini juga cocok kok. Jelas. Kamu semester berapa, Lin? Coba tebak kalau dari muka aku terlihat seperti semester berapa? Coba aku kasih kamu buat tebak. Pakai lotion anti nyamuk. Lotion anti nyamuk. Lotion anti nyamuk. Aneh ya bang. Makasih Kak. Siapa nih? Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Udah sampai balik Kak. Makasih ya Kak Ayu diskonya. 3 SD 0 semester. 0 semester. Pakai obat nyamuk elektrik. Apa tuh bang? Info bang. Aku hari ini bener-bener tadi main Switch. See you besok RKJ. Besok RKJ siang ya show-nya ya, jam 2 ya kalau nggak salah. Pakai raket nyamuk. Iya maksudnya tuh nyamuknya tuh kayak gaib gitu loh guys, kayak nggak tahu di mana, tapi kayak tiba-tiba udah membekas aja di badan. Gaib ya. Makasih Kak Akil. Halo, lean only katanya. Males lah sama Kak Akil, bohong mulu. Makasih loh. Aku tadi abis makan, aku makan siang makan mie kan, kayak dia tuh kayaknya banyak bawangnya atau apa, aku nggak ngerti, tapi kayak isi mulut aku tuh kayak rasa sesuatu gitu loh, rasa bawang gitu terus apa ya? Rasa Ci jangan lupa kalau makan mie diaduk. Emang kalau makan mie harus diaduk, bukannya bubur yang diaduk. Aku makan buburnya nggak diaduk guys. Nanti bubur gak rata kalau
ya. Kalau mie harus diaduk berarti ya. Tapi kalau bubur nggak usah kan, nggak apa-apa kan kalau nggak diaduk. Sekte sesat katanya. It's okay juga kalau nggak diaduk. Makasih loh, makasih Kak Zaki diskonnya. Nah ini yang dibutuhkan ya kalau misalkan orang memilih untuk tidak mengaduk mie atau bubur atau apapun itu, diterima gitu, direspek gitu. Cici, apa kesibukannya sekarang membuat kamu bahagia? Makan sushi diaduk. Nah kalau itu boleh guys, kalau itu katain aja guys. Itu siapa tuh tadi yang bilang makan sushi diaduk? Nah itu katain aja boleh guys. Makasih Kak Kak Agil, makasih Kak Agil. Udah pintar gombal sekarang. Diajarin ya pintar dong. Tuh gak sih kalau misalkan kalian, kalau misalkan ada TikTok nih, terus kayak TikTok kan biasanya suka dibikin yang lucu-lucu gitu kan. Kayak misalnya muka aku misalkan diapain gitu kan. Terus isi atau Twitter apapun lah gitu kan, Instagram. Terus kalau isi komennya kayak ya ampun lin gue gitu, atau ya biasanya kan ngomongnya kayak lin gue ternistakan gitu kan atau apa gitu. Pokoknya ada kalau lin gue, aku yang salting tau guys. Nggak tahu kenapa tapi aku ngeliatnya kayak salting banget deh gue dipanggil kayak lin gue gitu. Ya ampun lin gue di masa diginiin gitu. aku yang baca kok gue yang salting jadi bilang kayak gitu ya. Kok baik tuh komen-komen biasa suka kayak gitu kayak lin gue nih lin. Salting brutal, aku salting brutal banget. Guys, sumpah tadi tiba-tiba nge-lag. Udah aman gak sih guys? Tadi kayaknya enggak loh sih. Ya tiba-tiba ini kan. Si aku jadi adiknya Kak Salma sama Kak Dinda aja. Kenapa kok jadi adiknya, maksudnya? Si emot dulu. Sekarang kan soft girl, nggak bisa kayak dulu lagi tuh, nggak bisa tuh kayak Wong Shinting tuh nggak bisa lagi. Sekarang tuh udah soft girl aku ya. Sorry ya. Udah sekarang udah soft girl banget, cara ngomongnya juga soft girl banget gitu. Jadi kalau sekarang kan lagi sore ya semuanya gitu. Sekarang kayak gitu, udah nggak ngegas lagi, udah nggak kayak Wong Shinting lagi gitu kan. Sedih amat sih, kita yang jangan terlalu sedih lah ini ya. Jangan yang terlalu sedih. Next lagunya Traitor dari Olivia Rodrigo. Sama aja ya. Iya udah soft spoken sekarang. Makasih Kak Thomas diskonnya. Aku mau ngomongnya makasih Kak gitu. Aku mau ngomong lebih kecil lagi suaranya kan biar
semakin soft spoken ya. Tapi ada lagu, takutnya nggak kedengeran. Cosplay Gen 13. Iya, aku ngeliat tuh kemarin pada ngomong di TL Gen 13 belum ngapa-ngapain aja tapi udah kelihatan ininya ya, kelihatan rusuhnya ya. Padahal mereka dikit banget loh orangnya. Mereka berapa ya? 9 orang ya? Atau berapa sih? Pokoknya kayaknya dikit, gak nyampe 10 gak sih? Sembilan, iya bener. Tapi udah kelihatan banget rusuhnya katanya ya kemarin ya. Aku lihat lucu deh. Ini bahkan sebelum yang hidden cam kemarin keluar, terus kayak orang-orang, enggak sih orang-orang, tapi kayak maksudnya ada muncul di TL ngomong, ya ampun Gen 11 belum apa-apa aja udah kelihatan pede banget, maksudnya kayak udah kelihatan apa namanya, udah kelihatan rusuh banget di panggung. Emang ya guys. Kazaki, makasih. Aku dikasih apa nih? Kapal pesiar kah? Oh, enggak dikasih Merry Christmas. Kapal pesiar, karena sekarang lagi huru hara kapal ya, jadi aku kayak melihat semuanya tuh sebagai kapal gitu. Makasih lo Kazaki. Aku dikasih kereta, bukan kapal ya, kereta. Aku lihat Cici tenggelam di kamera. Iya sumpah, jadi itu kan waktu itu di videoin tuh pas GR, bukan pas show. Pas GR kayak gladi resik sebelum show gitu kan. Hari sebelumnya, sebelum konser. Terus ini kamera tinggi amat ya, ini kok kepala gue kayak cuman kelihatan sampai sini doang, leher aja nggak kelihatan gitu kan. Terus aku mikir kayak, ini kak gue yang terlalu pendek atau kameranya terlalu tinggi apa gimana nih? Tapi lain kayaknya biasa-biasa aja gitu, kayak kelihatannya kayaknya emang gue terlalu pendek, cuman ya udahlah ya, kencana ya udah biasa ya. By the way, katanya hari ini adalah hari short girl apa gitu, maksudnya hari short girl tuh dirayakan gitu ya. Berarti aku hari ini perlu dirayakan dong. Kacila apa Onda? Lilin sih. Kacila apa Onda? Lilin sih. Kadang-kadang emang perlunya tuh bukan yang kapal beneran, yang kayak setengah jadi kayak getek ya kan. Lilin, top lilin dong. Jadi kalau hashtag sayembara aku, kampanye aku namanya menyala lilinku gitu ya kan, hashtag lilin. Bukan hashtag Sukinanda, malah hashtag lilin ya, menyala lilinku gitu. Getek lilin berjaya, iya dong. Walaupun getek tetap gas ya guys. Makasih Kak Akil. Aku suka es lilin sih, tuh katanya aku suka es lilin. Akulah penghuni getek itu. Jangan banyak-banyak, nanti jatuh geteknya. Pernah nyobain nastar pedes gak? Guys, katain guys. Nastar pedes, lihat tuh. Apa nggak caper tuh kayak gitu pertanyaannya, ha? Ci, ada niatan untuk potong rambut gak? Pengen ya sebenarnya. Aku udah lama banget, nggak lama banget, terakhir kali aku bondol kapan sih guys? Tahun lalu ya. Rambutnya udah panjang banget sekarang tuh. Udah sepanjang itu, tapi lagi suka panjang sih. Tapi pengen kalau pendek juga suka. Aku suka semuanya. Panjang cocok banget. Apa ya? Wolf cut. Tuh gak kemarin
temen aku ada yang potong wolf cut gitu kan, terus kayak temen aku yang lainnya mikir dia potong mulet tapi dia cewek gitu kan, terus kayak lu mulet ya, terus kayak bukannya wolf cut ya gitu. Sumpah ngakak banget deh, terus dia kayak dia yang punya rambut dia bingung nih, mulet ya. Terus kayak hah mulet. Apa perbedaan mulet sama wolf cut apa sih, mirip ya? Kalau mulet tuh yang di belakangnya panjang ya. Kalau misalkan wolf cut tuh kayaknya nggak tahu jujur guys, sumpah ini kenapa lagunya menyedihkan begini ya bang. Harus mau tamat belum? Aku lagi mainin. Sumpah kemarin aku main ini nggak boleh sih guys, jangan ditiru ya guys. Tapi aku kemarin saking sibuknya dan serunya main Harvest Moon, aku main sampai jam 4 pagi. Jangan diikutin ya, adik-adik nggak boleh tidur ya, kalau bisa istirahat. Aku main sampai jam 4 pagi, sumpah saking serunya. Jadi aku main. Jadi kemarin tuh Harvest Moon aku main yang Story of Season Wonderful Life. Terus aku baru dapat game yang Story of Season tapi Mineral of Town. Sumpah seru banget guys, karena kan karakternya beda lagi semuanya kan. Terus tuh ya sebenarnya mirip-mirip lah ya, Harvest Moon kan gitu-gitu aja sebenarnya ya, farming terus mancing gitu-gitu, tapi beda gitu, ambience-nya beda. Jadi aku kayak oh my god seru banget. Terus kayak karakternya juga beda-beda. Jadi kalau misalkan aku di Story of Season di Wonderful Life aku tuh jadi cewek, kalau misalkan di Story of Season Mineral Town aku jadi cowok gitu. Terus aku bener-bener kayak di Mineral of Town aku kan jadi cowok ya, aku bener-bener iniin semua cewek tuh gak sih, kan aku bingung kandidatnya tuh cakep-cakep banget gitu kan. Aku aku pilih siapa ya gitu. Jadi aku tiap hari aku kasih semua cewek kayak hadiah gitu. Playboy ceritanya. Kalau yang di Story of Season yang Wonderful Life aku tuh kayak oh sukanya sama yang ini, ya udah ini aja gitu kan. Soalnya kalau nggak salah dia tuh dia harus merit gitu, mau nggak mau. Kalau misalkan di Mineral of Town cewek cantik-cantik banget, aku yang kayak siapa ya. Jadi aku semuanya aku tebar pesona, semuanya aku kasih hadiah tiap hari. Lagi demen game iya. Sigma boy gitu ya, Sigma boy. Kak Salma nggak usah macem-macem ya, aku bahkan udah nggak mau baca ya komennya ya Kak Salma ya, biarin aja. Makasih Kak Akil diskonnya. Sendirian Kak, sendiri emang aku sendiri loh di kamar, jangan kayak gitu ya, jangan membuat aku takut ya. Nggak ada apa-apa, ini masih siang. Tenang. Kacamatamu tumben nggak bolong. Sejak kapan saya memakai kacamata bolong? Tolong ya. Nih, bahkan lagunya langsung kepencet nonsense dari Sabrina. Ya, nonsense langsung kepencet gitu loh, gara-gara ada yang komen itu gitu. Itu di jendela ada. Guys, jangan kayak gitu. Ada Tuhan. Tuh, dijaga oleh Tuhan yang Maha Esa. Jangan macem-macem ya. Maaf katanya. Kuku aku udah lumayan panjang gitu deh guys.
gak sih? Aku pulang suka kuku panjang, jadi pengen aku lepasin energy. Aku lagi tersugar rush. Iya, kemarin pas konser kita bawain Sugar Rush buat pertama kalinya, sumpah. Itu tuh kalau ada yang belum tahu, itu soundtracknya Wreck It Ralph ya, bener gak sih? Pokoknya kalau di Jepang tuh seterkenal itu Sugar Rush kan. Seru banget sumpah. Sugar Rush, Sugar Rush. Kalian kaget gak kita bawain itu? Lucu banget, suka banget sama Sugar Rush. Kayak fresh aja gitu loh gue. Paling kagetnya sampai bunyi deg gak di jantung, deg gitu. Kaget, kagak, cuma shock aja. Oh, berarti waktu kita bawain Sugar Rush cuma kayak gitu doang ya gitu. Aku kaget sampai mau pindah negara. Kemarin seharian perhatiin kamu, lucu banget. Di mana perhatiin aku? Aku kemarin aku kan nggak teater, aku baru teh pucuk kemarin off air. Kaget sampai shh, jangan disebut. Kaget sampai ada suara intro river. Hah? Kok bisa suara intro river? Itu apa lagi bang? Kaget sama Elin tiba-tiba centil. Ya aku lihat tuh yang di big screen ya, lucu banget sih Elin, ya ampun gemes. Kemarin kan pas aku ada sekamar sama Elin gitu kan, sebenarnya tapi sekamar tuh bukan berdua doang, kayak ada berempat kalau nggak salah pas off air kemarin. Terus Elin duduk di bawah abis selesai show kan, terus aku bilang kayak Elin kenapa duduk di bawah, jangan duduk di lantai, di kasur aja gitu. Dia masih malu-malu guys, bilangin dia nggak apa-apa, udah jangan malu-malu. Aku bilang kayak Elin duduk sini aja sama aku, duduk di kasur gitu kan, sama tante. Enggak dong, jangan ya guys. Aku bilang kayak duduk aja sini di kasur gitu. Ya kan kasihan, masih duduk di bawah gitu kan. Coba aku kayaknya udah dibanding jadi cici atau kakak ya buat Trisha, dan yang di bawah Trisha siapa, Mayra ya, yang gen 13 yang paling kecil. Aku lebih susah jadi tante gak sih guys? Kayak udah nggak masuk akal gitu perbedaan umur. Maksudnya panggil aku tante ya? Bude, boleh sih Bude. Nenek mau gak? Jangan dong kalau nenek banget. Besok teater, iya besok RKJ, see you. Anti gak sih? Iya anti ya. Anti, cocok banget aku anti. Mbah. Kalau misalkan gen 12 maminya Lia, berarti gen 13 maminya aku aja kali ya. Bude. Gas katanya. Aduh, aku perhatiin dulu ya guys tingkahnya gen 13, takutnya tidak terkendali gitu kan. Takut ya. Kita lihat dulu ya. Pilih-pilih nih aku. Nanti pusing loh aku. Tapi bisa lah ya, aman lah ya kalau 9 orang doang ya. Bisa dikendalikan ya. Kata-kata hari ini apa ya? To live your life is to learn.
never forget about that. Asik. To live your life is to learn. Bener gak itu? Sumpah itu kata-kata dari Harvest Moon guys. Cuman kayak wow bagus banget gitu. Paham yang terakhir. We listen we don't judge. We listen we don't judge. Oke boleh. We listen we don't judge versi sekolah. Nanti abis ini versi kuliah. We listen we don't judge. Datang ke sekolah kadang-kadang cuman buat ketemu temen doang. Bukan buat dengerin pelajaran. Tapi itu cuman sekali ya, sekali 2 kali lah. Nggak tiap saat dong. Jangan dong. Tapi ya kadang-kadang gitu gak sih kalian? Kayak datang ke sekolah sebenarnya cuma pengen ketemu teman-teman doang, pengen asik-asik ngobrol aja gitu gak sih? Real. Terus itu pulang, iya bener banget. Serunya gitu ya sekolah, walaupun sekolah tuh makan waktu banyak banget. Aku tuh dulu masuk jam 6:30 pagi guys, terus pulangnya tuh bisa pulangnya tuh jam 3 kalau nggak salah. Tapi itu belum termasuk kalau ada pramuka, kalau ada, aku dulu PMR bukan pramuka. Tapi ada pramuka juga, ada pramuka wajib, terus ada yang pilihan tuh ada paskib, ada PMR sama pramuka. Aku pilih PMR. Terus belum termasuk ekskul, belum termasuk dulu kan ada TO segala lah gitu kan, bimbel segala yang diwajibkan semuanya ikut. Bayangin kayak selama itu bisa pulang nyampe rumah tuh bisa sore sampai jam 6, jadi kayak almost 12 jam. Tapi nggak berasa sumpah kalau sama teman-teman gitu, seru gitu. Jadi we listen we don't judge. We listen we don't judge versi sekolah. Dulu we listen we don't judge versi sekolah apa ya? sengaja bilang kalau lagi ada acara di sekolah dia dikasih uang jajan yang banyak, padahal sebenarnya enggak. Itu sih kan kadang-kadang kayak kalau di sekolah kan suka ada bazar gitu kan. Kalau bazar kan jajanannya lebih banyak gitu kan dibanding yang lain gitu kan. Terus bilangnya kayak iya lagi ada acara di sekolah gitu. Biar dikasih uang jajannya banyakan gitu kan. Biar jadi kan aku dulu 2 kali istirahat ya. Istirahat pertama nih menunya tuh nasi pokoknya kayak makanan berat. Nah kalau istirahat kedua itu pokoknya harus jus dan sesuatu. Dulu tuh aku paling sering beli jamur enoki goreng, supaya enak banget. Dulu ada di kantin aku, sama jus jambu. Aku tuh paling suka jus jambu kan dari dulu gitu. We listen we don't judge. Pura-pura lupa ada PR, bener banget sumpah. Tau gak sih kalian kan pasti di dalam satu kelas nih pasti orangnya berapa, misalkan 30 gitu ya. Aku lupa dulu aku udah berapa. Nah itu biasanya kalau misalkan banyak yang gak ngerjain PR, terus kita kayak pura-pura bodoh gitu. Kalau misalkan guru nanya, iya kumpulin tugas yang kemarin, terus kayak tapi kita sebelumnya udah sekongkol dulu satu kelas kayak nanti pokoknya kalau ditanya bilang kemarin kayaknya nggak ada PR deh gitu. Enggak lah, aku gak pernah ngelakuin itu sih. Tapi maksudnya aku baca komen ya guys, itu bukan aku yang ngelakuin ya. Aku baca komen tadi. Tapi ada sih paling cepu ngasih nge-PR, bener banget sumpah. Pasti ada aja ya, dari 20 orang, 30 orang, 40 orang pasti ada 1 atau 2 orang yang sangat pick me di dalam kehidupan ini. Dia yang akan kayak, ada PR kemarin, ada tugas kok kemarin. Sumpah, orang seperti itu ya please, iya kan, bener banget sumpah ada orang kayak gitu. Tapi yaudahlah ya, itu bayangin itu terjadi sebelum ada kata-kata di dunia ini, ada kata-kata pick me gitu kan. Sebelumnya semua orang nggak tahu kalau pick me itu apa. Bayangin kalau sekarang ada yang kayak gitu, seberapa dikatain pick me dia. Kalau dulu kan nggak ada ya, jadi dulu cuma kayak ya elah gitu kan, ingetin gitu kan. Kalau sekarang kan udah ada kata-kata pick me ya. Nih katanya, we listen we don't judge, ke toilet padahal ke kantin. Iya bener banget ke toilet padahal ke kantin. Dulu aku pernah sempat berpikir seperti itu kan, tapi kantin aku tuh jauh banget. Kantin aku tuh ada di, pokoknya kantin aku tuh kayak beda gedung gitu loh sama kelas aku. Jadi kalau misalkan aku ngomong aku ke toilet,
tapi aku misalkan ke kantin kayaknya bakal ketahuan, soalnya hilangnya lama banget gitu kan. Terus belum lagi kalau ke kantin pasti kita makan gitu kan di sana atau gimana, beli minum gitu kan. Jadi kayak takutnya bakal ketahuan gitu. Jadi aku nggak pernah sih dulu, soalnya dulu jauh banget kantin aku tuh, jalannya pokoknya lumayan jauh lah gitu. Tapi kalau misalkan yang kantinnya deket enak ya. We listen, we don't judge, katanya kata Mak Kamaz ngerjain PR di kelas pagi-pagi pas hari kumpulin. Iya bener banget, tapi itu banyak banget gak sih? Itu kayak semua orang, aku gak tahu ya, tapi aku dulu juga lumayan sering ngelakuin hal itu. Masih kayak gak mungkin gak sih gak ada orang yang gak pernah melakukan itu. Kayak misalkan tugasnya hari itu dikumpul, hari itu baru dikerjain gitu pagi-pagi ya. Apalagi kalau misalkan udah kelas 11, kelas 12 ya, soalnya keteter banget, kayak banyak banget hal yang harus dilakukan gitu. Pelajaran paling gak disukain apa sih? Pelajaran yang paling gak disukain apa ya? Matematika kali ya. Aku gak suka banget matematika, dan aku berpikir kayak oke, yes, aku masuk jurusan psikolog, aku tidak akan menemukan yang namanya matematika. Tiba-tiba ada psikometri, ada statistik ya guys. Makanya aku kasih tahu ya ke berapa orang nih, ada 10.252 orang yang ingin masuk. Mungkin ada pasti salah satu dari kalian yang ingin atau berpikir buat masuk psikologi dengan memiliki pendapat bahwa oke, kalau aku masuk psikologi aku tidak akan menemukan matematika. Itu salah besar ya. Ini boleh langsung diedit tulisannya di bawah sini, salah besar gitu ya, salah besar ya. Jangan, karena psikologi ada matematika, dan matematika lumayan susah ya. Ada statistik, ada psikometri, ada statistik masih udahlah. Psikometri guys, di dunia ini ada yang namanya psikometri. Angkat tangan bang, angkat tangan bang. Untuk gak masuk psikologi, tiba-tiba masuknya fisika gitu ya, gak masuk psikologi. Mavelin kemarin enggak dimasukin enggak bisa bantu masuk ke 24 besar. Enggak apa-apa, rencana yo. Justru sebenarnya kemarin pas pengumuman SSK jujur sedih ya, karena di tahun ini karena di tahun ini bisa dibilang aku lumayan punya banyak dapat achievement gitu ya, bisa dibilang dapat achievement. Kayak aku waktu nyalain lampu dong Lin, ini bersih, ini bersih, ini terang loh. Kayak waktu tahun ini kan aku puasa, aku jadi elite room kan, terus aku juga ikut lomba buat AKB48 singing competition gitu. Jadi mungkin lumayan ya, sedih sih karena nggak masuk. Tapi kalau aku kok mikirnya, kalau misalkan aku sedih atau aku kecewa dan sebagainya, ya udahlah, biarin lah, karena kan aku yang alamin sendiri, nggak apa-apa, it's okay, kencana yo, wasted on me gitu kan. Tapi aku lebih mikirin orang-orang yang dukung aku gitu loh. Aku lebih kayak takut mereka tuh kecewa sama aku gitu loh. Kalau misalkan aku kecewa sama diri sendiri, ya udahlah, nggak apa-apa kan. Tapi kalau misalkan orang lain tuh aku takut orang lain tuh kecewa sama aku. Walaupun sebenarnya walaupun sebenarnya itu juga di luar kendali aku, karena kan aku nggak bisa maksudnya itu di luar kuasa aku gitu kan. Aku kan nggak bisa ngevote gitu kan, jadi kayak orang lain yang ngevote buat aku. Tapi ya gitu, aku takut orang lain kecewa sama aku sih, lebih ke situnya.
mungkin apa namanya, kalau misalkan orang ngevote aku kan kayak di luar kuasa aku kan bisa ngapa-ngapain kan. Entah mungkin karena citra aku yang ya mungkin orang-orang bilang aku sultan gitu kan, walaupun sebenarnya bukan kemauan aku ya buat dibilang kayak gitu ya, aku pun juga nggak mau orang lain buat bilang aku kayak gitu loh. Tapi kan masih banyak banyak orang yang bilang seperti itu, bahkan sampai di hari terakhir udah selesai nih, udah selesai pengumuman ya kan, buka X nih ya kan, ada aja yang ngomong kayak Lin terlihat paling santai karena dia tahu dia bisa ngevote sendiri. Apalah gitu, ngerti gak sih, kayak udah selesai loh pengumumannya, ada aja yang ngomong kayak gitu. Aku yang kebacanya kayak apa nih, kayak apa nih gitu kan. Tapi ya namanya juga it's okay, pasti ada aja yang ngomong kayak gitu lah, nggak dimasukin ke hati, cuma aku kayak kenapa gitu loh. Tapi udah ya, ya mungkin karena citra aku itu juga yang orang-orang bilang aku sultan lah apalah, mungkin jadi membuat orang mungkin nggak mau ngevote buat aku gitu ya. Walaupun aku sangat bener-bener, aku bingung banget sama citra yang orang bilang itu, karena itu juga bukan kemauan aku buat dibilang kayak gitu loh. Aku nggak, ngapain orang sebut aku sultan itu atau apa, nggak ngapain gitu, semua member sama aja, semuanya juga mulai dari nol, semuanya juga kita berjuang masing-masing gitu loh. Tapi ya udahlah ya, referensi orang emang beda-beda gitu. Tapi aku bersyukur banget sih, aku bersyukur banget karena banyak orang yang bilang aku tuh layak. Sumpah aku kan bacain semuanya ya, aku bacain TikTok, aku bacain X gitu, kayak banyak banget bener-bener. Apalagi TikTok isi top komennya tuh semuanya tuh yang Lin deserve banget buat masuk gitu, kayak Lin layak banget buat masuk tapi emang belum saatnya dan sebagainya gitu, kayak banyak. Dan like itu kayak yang paling banyak gitu loh, itu yang kayak top komen gitu, itu yang kayak kabarin kalau biru bang, nah itu tuh gitu. Dan aku bener-bener bersyukur banget karena banyak banget orang yang bilang kalau misalkan aku layak. Jadi makasih banget ya guys, aku sangat bersyukur gitu. Maksudnya orang bilang kalau aku layak gitu. Seperti yang aku bilang kan, aku juga di JKT ini sangat tulus ya, dan aku benar-benar sangat suka berada di sini gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan belum dapet, ya kita coba nextnya, kita usahakan next SSK itu ya. Aku juga nggak tahu kapan nanti dibilangnya spoiler, aku juga nggak tahu kapan, mungkin bisa tahun ini, aku tahun ini selesai ya, bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi, aku nggak tahu. Tapi kita usahakan di next SSK itu. Karena jujur aku juga di sini kan, aku udah bilang dari dulu, pokoknya apapun yang aku ngomong tuh itu yang bener-bener dari lubuk hati aku gitu loh. Aku di sini tulus banget, dan aku juga di sini mulai semuanya dari nol gitu. Perjuangan aku, usaha aku tuh di sini bener-bener mulai dari nol. Jadi ya semoga orang bisa lebih ngelihat lebih ke situ ya, dibanding orang segampang itu buat mandang aku sebelah mata dengan bilang kayak Lin mah gabut, atau ini mah sultan nggak perlu di vote dan sebagainya, apalah gitu kan. Bro, gue di sini dari nol ya, tolong gitu sih. Apa kita usahakan next SSK. Tau gak sih, ini aku ini juga ya, apa namanya, ini TMI, aku pernah ngomong gak sih, kayak aku pernah ngomong deh. Aku emang dari dulu tuh emang pengen jadi idol kan, maksudnya kayak suka gitu dengan the thoughts of being an idol tuh, aku suka. Aku tuh dulu pernah ikut audisi New Jeans, kalian tau gak sih New Jeans? Ya udah, ya New Jeans sudah bubar sih, baru banget bubar ya kemarin. Aku tuh ikut sampai ke Singapura waktu itu. Aku tuh juga itu tuh sebelum JKT ya, sebelum aku daftar JKT. Waktu aku berapa? 18 apa 19? Makanya waktu dulu namanya tuh Plus Global Audition. Serius? Iya bener, serius. Ini aku baru pernah cerita ya. Aku baru pernah cerita, cuman ya udah ya, nggak penting juga sih sebenarnya. Cuman ini aku kasih tahu hal ini biar orang tahu kalau misalkan emang aku pengen jadi idol dari dulu tuh, juga pengennya kayak gitu. Aku tuh dulu sampai dipanggil ke Singapura. Aku tuh juga kaget banget, jadi ceritanya kayak gini guys. Aku bangun tidur, kan dulu kan kalau misalkan kirim audition gitu, itu tuh kirimnya sebenarnya ada isi form gitu kan, terus kayak masukin email. Terus aku buka di inbox aku pagi-pagi gitu kan, habis bangun tidur.
lah dari post gue audition literally balas aku terus dia kasih tahu kayak intinya dalam bahasa Inggris gitu kayak lo kepilih buat next audition ya di Singapura gitu, terus dia kasih tahu tempatnya di mana bla 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 bla, jam berapa bla 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 bla, terus kayak bla bla tempatnya gitu kan. Terus kayak wow, kita aku bener-bener kayak shock banget karena aku nggak expect guys, maksudnya ya bayangin aja New Jeans gitu loh, kayak company yang ya ini sub company-nya sih, bukannya kayak company sendiri guys, maksudnya kayak company yang naungin BTS juga gitu loh. Kayak aku tuh bener-bener iseng doang masukin gitu loh. Aku waktu itu buka audisi terus aku masukin masukin foto muka aku, foto satu badan gitu-gitu, sama disuruh bisa singing, bisa dancing, bisa apa ya, pokoknya kayak singing dancing doang atau ada apa lagi aku lupa tuh. Tapi aku tuh kasih video aku main gitar sambil nyanyi, udah bener-bener kayak gitu doang, main gitar sambil nyanyi guys. Terus aku kirim di formnya, ya nggak expect dong, maksud siapa yang expect, pasti ada jutaan, belasan juta orang, belasan juta cewek yang kirim formulir gitu, karena itu kan gede banget ya, itu kan udah waktu BTS udah sangat terkenal, jadi kayak semua orang pasti pengen apa ini satu company yang BTS mau nih gitu kan. Jadi kirim, sampai yaudah aku kirim aja, nggak expect banget sumpah, tiba-tiba di email aku masih inget banget kayak seberapa aku kayak ini serius gitu kan, serius ini New Jeans loh gitu kan. Terus udah abis itu aku ke Singapura, dan itu kayak berapa hari sebelum deh, kayak cuma 2 hari atau 3 hari sebelum audisi dikirimin emailnya. Terus aku kayak aku ke Singapura sama mama aku, terus ya udah audisi di sana. Tapi emang Tuhan rencananya dan alam semesta memang suruh aku buat masuk JKT, jadi aku masuk JKT. Seru banget sih, jadi experience aja gitu buat aku. Iya, jadi intinya maksudnya aku dari dulu juga pengen jadi idol gitu, bukan karena kayak oh hehehe masuk cobain aja gitu, nggak kayak gitu. Dari dulu emang pengen jadi idol juga gitu. Ya aku itu benar-benar salah satu hal terabsurd yang pernah aku lakukan dalam kehidupan aku sih, kayak oke. Kalau saya waktu itu waktu apa namanya, waktu kayak tes bakat, harusnya aku tes bakat MC kali ya. Lampu ya tuh udah dinyalain guys. Bukan hoki tapi takdir ya, emang disuruh ya buat jadi idol ya. Makasih Kak Dafsa. Terus gimana audisinya? Aku nggak tahu sih boleh ngomong ini atau nggak, soalnya kan aku nggak tahu ya kalau audisi gitu kan takutnya private, nggak boleh diomongin dan sebagainya, walaupun udah lewat jauh banget gitu kan. Ya nggak tahu mau ngomongin atau nggak, tapi dia aku ya seperti audisi biasanya aja sih sebenarnya, cuman ini versi yang benar-benar isinya orang Korea semua. Terus gue yang kayak oke. Karena kan dulu kan maksudnya benar-benar nggak tak maksudnya aku berapa kali kan casting gitu kan udah biasa ya, maksudnya kayak iklan gitu kayak juga udah lumayan sebelum masuk JKT, jadi udah tahu gimana. Tapi maksudnya nggak pernah yang kayak didepanin sama orang-orang asing semua gitu, kayak isi itu orang Korea semua yang ngeliatin. Terus teman-teman aku tuh yang datang, yang maksudnya yang kepilih buat ikut ke audisi tahap 2 tuh juga bukan orang Indo, nggak ada orang Indo. Orang Indo tuh kalau nggak salah waktu itu cuma 1 orang dari sekian banyak. Isinya tuh kayak orang Rusia, orang Korea, orang bener-bener kayak orang Singapura yang maksudnya bukan, nggak ada orang Indo gitu loh. Jadi aku bener-bener kayak oke. Terus bener-bener waktu itu tiba-tiba isi staffnya kan, soalnya mungkin staff Korea gitu kan, jadi waktu yang ngeliatin aku tuh bener-bener orang Korea semua gitu loh, kayak waduh nih. Agak panik ya say gitu kan, tapi ya udah
saingannya satu dunia. Ya itu emang bener-bener absurd banget sih. Itu kayak tiba-tiba kepilih itu udah kaget banget guys, bener-bener sekaget itu. Terus ya, sumpah ini kan maksudnya namanya Asbun ya, orang Asbun gitu kan, mikir kayak oke gitu kan, aduh nih kalau misalkan beneran kepilih gitu kan, emang jalannya Tuhan gitu kan. Kita nggak ada yang tahu ya. Nama panggung gue mau apa ya, aku mikir kayak gitu kan. Aku udah mikirnya dari dulu kayak oke, nama panggung aku mau Lin. Bener-bener kayak gitu. Aku kayak bikin kayak wow, dari audisi aku udah bikin kayak nama panggung gue mau Lin gitu, Lin New Jeans gitu. Si Lin JKT48 gitu akhirnya. Jadi dari dulu pengen namanya Lin. Aku dulu pernah ditawarin pas udah masuk JKT ya, mau nama panggungnya Jelly aja gak, Jesslyn Ellie gitu kan. Terus ya anjingnya Kaola dong. Waktu itu Kaola kan belum punya anjing ya, tapi maksudnya waktu itu mau kan namanya Jelly aja gitu. Terus aku pikir-pikir kayaknya mau Lin aja deh, nggak apa-apa gitu. Lin New Jeans gitu ya. Iya gitu, terus mau Jelly. Terus aku pikir kayak waduh nih kalau misalkan nih dipanggil gitu namanya dari jauh gitu, Jelly ya kayak binatang ya. Jadi Lin aja gitu. Kalau Jelly terkenyal, iya terkenyal loh. JJ apa nggak JJ, oh iya JJ ya, tapi nggak tahu sih, jadi dulu kepikirannya kayak Lin gitu. Soalnya berapa sih? Ya ampun, 7:30, sebenarnya aku harus selesai deh. Oke, aku bakal bacain podium ya guys. Makasih diskonnya Kak Ryan. Aku bacain yang ke-10. Yang ke-10 ada Kak Rafan, yang 9 ada Kak Gusti, 8 ada Kak Mun, 7 ada Kak Miki, 6 ada Kak Ayu, 5 ada Kak Novio, 4 ada Kak Akil, 3 ada Kak Zaki, 2 ada Kak Thomas. Pertama ada Kak Asa Giape. Thank you semuanya buat yang nonton hari ini dan berbagi cerita yang sangat sangat TMI banget ya. Aku juga nyadar kan aku udah 3 tahun JKT, aku baru cerita tentang hal itu cuma udah ya. Oke semuanya, dadah, see you. Kita usahakan SSK berikutnya ya guys. Dadah semuanya, annyeong.